Halo teman-teman, kali ini saya akan mencoba membicarakan sedikit tentang awal dari suatu buku yang baru saja saya baca. Saya belum selesai membaca buku ini. Ini dia bukunya, Hikayat Penguin karya Anatole France. Ini adalah sebuah buku terbitan Moe, yang mana penerbit ini menerjemahkan sebuah buku dari bahasa asalnya, yakni bahasa Perancis. Diterjemahkan oleh Yogas Ardiansah dari bahasa aslinya. Dan novel ini perlu diketahui adalah sebuah novel yang mendapatkan hadiah Nobel kesusastraan pada tahun 1921. Ini adalah karya Anatole France, bisa dilihat sendiri ya covernya, dan dimensinya cukup tebal, ukuran A5 custom. Di awal-awal cerita dalam buku ini, menurutku dalam menulis sebuah cerita, saya terpikir bagaimana Anatole France ini memikirkan bagaimana awal mula suatu penguin bisa memiliki agama. Dan dalam buku ini, di pengantar itu, menurutku Anatole France ini berhasil membuat kita percaya seperti apa awal mula sekumpulan penguin bisa memiliki agama. Seperti dalam buku ini saya bacakan, "Mael, ketahuilah kekeliruanmu. Seharusnya kau membaptis anak Adam, tapi kini kau membaptis burung. Sekarang para penguin telah masuk ke dalam gereja Tuhan disebabkan kau." Jadi ada sebuah insiden kecil, yang mana insiden kecil ini disebabkan oleh Mael, ya, yang mana Mael ini adalah seorang santo. Seperti ini, bagaimana jika segerombolan penguin beragama? Ini diawali seorang misionaris yang terperdaya dan melaut hingga kutub, dibutakan oleh pantulan cahaya dan tuli oleh gemuruh ombak. Ia mengira segerombolan penguin sebagai manusia dan membaptis mereka. Maka dimulailah hikayat para penguin ini, sebuah satir tentang peradaban dari zaman kegelapan ke masa depan yang penuh kemajuan. Sebuah karya klasik Prancis karya Anatole France yang terbit kali pertama tahun 1908, tapi gaungnya tetap terbawa hingga kini. Ini dia bukunya. Jadi dalam buku ini kita akan mengetahui bagaimana sekumpulan penguin memiliki agama. Jadi di sini menurutku Anatole France membuat kita percaya bagaimana cerita ini bisa bermula. Dan menurutku ini hampir mirip seperti legenda, mitos dan semacamnya, namun diperkuat dengan adanya sebuah hikayat klasik atau suatu manuskrip yang ditemukan oleh si penulis, sehingga ketika kita membaca pengantar, kita akan menemukan sebuah permasalahan atau suatu dilema, yang mana dalam pengantar ini si penulis ingin menceritakan bagaimana sekumpulan penguin bisa memiliki agama, dan usaha atau effort dari si penulis ini untuk mencari hikayat tersebut tidak main-main menurutku, yang mana di pengantar ini disebutkan bagaimana suatu cerita sastra ini dianggap sebagai sebuah karya yang menurut mereka pada zaman tersebut tidak memiliki ketertarikan apapun, atau malah membuat segalanya atau sesuatu yang sudah paten akhirnya terganggu semacam itu, sehingga cerita-cerita tentang mitos dan lain yang tidak jelas kebenarannya itu akan dilakukan oleh mereka. Namun bagaimana usaha Anatole France menulis dan meyakinkan khalayak bahwa cerita tentang penguin memiliki agama ini adalah benar-benar sebuah cerita nyata, yang mana menurutku dalam membuat cerita hal-hal semacam itu perlu dilakukan, dan mungkin saja hal semacam itu mungkin yang kerap hilang ketika kita membuat cerita yang mengada-ada semacam itu. Jadi dalam
Hikayat Penguin ini kita akan menemukan sebuah cerita yang memiliki pengantar, yang mana pengantar ini bukan merupakan sebuah pengantar dari keseluruhan cerita. Biasanya kita akan mengetahui pengantar itu adalah suatu hal yang hampir serupa dengan review dari buku itu menurut si pemberi pengantar ini. Namun pengantar dalam buku ini adalah pengantar masuk dalam cerita, bagaimana cerita ini bermula, sehingga pengantar ini terasa seperti cerita itu sendiri, yang mana sebuah pintu masuk untuk memasuki sebuah dunia yang lebih besar. Jadi ini semacam pemantik semacam itu. Saya belum selesai membaca buku ini, namun cerita-cerita di buku ini atau cerita di buku ini enak untuk dibaca, sehingga kita merasa tidak terlalu berat untuk membacanya. Apalagi di dalam buku ini kita akan menemu bab-bab yang cukup kecil, cukup pendek, yang mana itu seakan-akan memberi nafas pada para pembaca. Seperti ini. Panggilan ilahi bagi Santo Mail hanya terpaut beberapa halaman ke bab selanjutnya, hanya 3 lembar semacam itu, dan menurutku itu cukup pendek untuk pembacaan buku yang cukup tebal ini. Seperti ini ya bukunya. Mungkin itu saja pembahasan sedikit saya tentang awal-awal untuk membaca karya Hikayat Penguin dari Anatole France. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jika teman-teman suka dengan konten semacam ini, silahkan subscribe, like, share, dan komen. Jika perlu ada sesuatu yang untuk kita obrolkan, silahkan tulis di kolom komentar.